Saat dia masih ingat apa yang diingatkan oleh pelatihnya, itu akan berjalan. Tapi mulai saat lelah, mulai menyerang, itu dia akan kembali ke habitnya. Yang jelas itu Asprof dari awal itu sudah melakukan satu antisipasi. Bukan hanya masalah setelah adanya Porwil di Pekanbaru, enggak. Selesai aja PON Papua itu kan sudah berpikir untuk itu. Dana bukan segala-galanya, tapi tanpa dana orang tidak akan bisa bergerak. Lolosnya tim Prapon Sumatera Barat ke PON 2024 menjadi ekspektasi besar publik sepak bola ranah Minang. Setelah absen di PON Papua, tim Prapon Sumbar mengemban misi berat lolos ke PON 2024 yang akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara. Direktur Teknik Asprof PSSI Sumbar, John Arwandi, saat menghadiri uji coba tim Prapon Sumbar di Stadion Utama Sumbar pada 20 Oktober lalu menegaskan, ia bersama timnya telah mempersiapkan jauh-jauh hari mekanisme-mekanisme yang harus ditempuh untuk meraih target lolos PON 2024. Namun, dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan UNP ini juga memberikan beberapa catatan yang mesti disimak oleh seluruh pemerhati sepak bola di Sumatera Barat. Berikut petikan wawancara Minang 1 bersama Direktur Teknik Asprof PSSI Sumbar, John Arwandi. Oke ya, tadi sudah sampaikan aja sama Pak Manajer ya. Memang kita butuh ya perbaikan-perbaikan di beberapa sisi gitu ya. Seperti yang kita lihat tadi aja kan kelihatan gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa dengan waktu yang masih tersisa 10 hari lah bisa diperbaiki gitu, seperti mudah yang pola tadi kan ya. Kemudian finishingnya, maksudnya kesulitan mereka dalam membongkar 4 back belakang mereka itu. Nah, nanti mungkin kita sampaikan dengan pelatih ya, tugas kita lah untuk menyampaikan, melihat bersama-sama, kita berikan masukan. Mudah-mudahan dari 10 hari yang terakhir ini bisa kita perbaiki nanti ke depan. Kemudian menyangkut ya bagaimana masalah psikologis pemain gitu ya. Kita perlu mengingatkan kembali nanti bahwasanya di pertandingan-pertandingan uji coba ini bukan hanya sekedar untuk uji coba, tapi bagaimana mereka membayangkan ini pertandingan sebenarnya gitu ya. Ya, samping kita untuk mengevaluasi, menilai sejauh mana progres. Kalau progres pasti ya. Cuma progres itu kan saling berkaitan satu sama lain. Jadi nggak ada yang harusnya tertinggal. Nah, tetapi mana yang tertinggal itu yang akan kita perbaiki nanti ya. Yang sangat mencolok dalam perbaikan tadi dalam segi defense-nya gitu ya. Nah, sehingga buktinya tidak beberapa kali pemain belakang kita penjaga gawang kita dapat bola. Kalau kemarin terlalu mudah untuk ditembus gitu ya. Ada jarak antar lini. Kalau tadi sudah mulai agak rapat. Masih diingatkan oleh pelatih tadi, pemain belakang bola sudah di daerah pertahanan lawan, kawannya udah masuk, dia masih tertinggal di belakang 4. Sehingga ada gap itu yang bisa dimanfaatkan lawan. Tapi di akhir-akhir, sebab untuk menanamkan sesuatu perbaikan itu tidak bisa kita melihat satu kali diperbaiki langsung berubah 100% enggak. Saat dia masih ingat apa yang diingatkan oleh pelatihnya, itu akan berjalan. Tapi mulai saat lelah, mulai menyerang, itu dia akan kembali ke habitnya. Jadi dia kembali ke kebiasaan. Nah, bagaimana membuat ini konsisten? Mulai dari 0 menit sampai 90 menit nanti. Bahkan 120 menit. Ya. Karena adanya penambahan waktu segala macam nanti. Ini harus berjalan semua. Ya, jadi apakah nanti ada pergantian pemain segala macam. Itu semuanya harus satu pemahaman di dalam hal ini. Nah, itu yang mungkin ke depan yang harus kita juga benahi gitu ya. Ya, nanti mudah-mudahan ya 10 hari itu ya Pak Era ya. Pak Era juga sudah kasih tahu tadi untuk, karena ini by name ya sudah masuk, tidak ada toleransi untuk pergantian pemain dari 23. Kalau kita hadapkan dengan yang lawan yang berat juga tidak bagus. Samping itu psikologisnya memang begitu, udah mendekati pertandingan tidak berat lagi. Kenapa gitu ya, artinya menghindari cedera. Nah, jadi kalau tim yang lemah sekaligus memunculkan motivasi, confident untuk mereka menghadapi event itu mungkin.
Yang jelas itu Asprof dari awal itu sudah melakukan satu antisipasi, bukan hanya masalah setelah adanya Porwil di Pekanbaru, enggak. Selesai aja PON Papua itu kan sudah berpikir untuk itu. Tetapi Asprof itu hanya fasilitator gitu ya, hanya yang memfasilitasi gerak sepak bola itu tidak hanya di Asprof, tapi di seluruh ada di Sumatera Barat. Jadi jangan dikatakan nanti sukses tim ini Pak Era, Pak Datuk, tidak, itu masyarakat Sumatera Barat yang buat. Tapi kalau gagal jangan juga dibebankan walaupun beliau pasang badan. Nah itu udah biasa yang dilakukan oleh namanya pemimpin, dia tidak akan mau mencari kambing hitam segala macam. Kita yakin tuh ya, jadi artinya menjadi suatu pemikiran gitu ya. Tetapi balik lagi, dana bukan segala-galanya, tapi tanpa dana orang tidak akan bisa bergerak. Itu harus dipikirkan juga. Nah, ya. Sebab bagaimanapun juga KONI kan sudah tahu-tahu dia kan pasti berimbas semuanya. Ya, jadi kalau KONI-nya begini, anak-anaknya pasti Asprofnya begini, itu akan mengganggu semuanya. Gitu. Ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan ya, kalau toh ini sukses, mudah-mudahan kita doakan sukses, tolong ya doa dengan masyarakat Sumatera Barat sukses, tapi bukan Pak Datuk Indra, bukan Pak Era, bukan John Arwandi, bukan yang lain-lain itu, tetapi adalah seluruh masyarakat Sumatera Barat yang membuat ini lolos. Tapi kalau gagal, yang namanya ngurus pasti pasang badan. Kalau perlu diberhentikan nanti, karena itu salah. Jadi kan itu konsekuensi dari suatu risiko jabatan itulah, gitu kan. Ya, kalau sudah diperbuat semuanya itu kan, tidak ada kayu janjang di kapiang lah dilakukan kayak demikian itu kan tidak bisa lagi kan.